mengenai apa nih ya, tentang how to do well in social media, betul nggak ya? Jadi hari ini apakah kita semua udah siap teman-teman? Ya kan? Nah kalau saya sih udah siap, yes banget ya kan? Karena di sini kita sama-sama mau belajar. Nah, pastinya kalau soal sosial media, kalau saya sih bukan dari kaum milenial ya, agak kolonial, imperial kayak begitu deh, ya kan? Nah, kalau saya sendiri belajar sama satu orang speaker kita ini ya, sama Novia, waktu itu saya dikasih kursus kilat, Ci, kudu pakai ini, Ci, ya, kudu pakai IG. Hah, gimana? Saya taunya teh Facebook ya, taunya juga cuma feeds doang tuh loh yang ada di timeline-timeline gitu, taunya cuma upload-upload doang. Oh enggak, nih begini-begini diajarin ya. Akhirnya singkat cerita saya bikin lah itu IG. Terus IG story itu saya juga suka liatin ya. Oh emang IG story apa? Disitulah saya baru kenal ya. Ada IG story, ada feed segala macam. Terus saya makin lihat, ya ampun ternyata yang ketinggalan zaman kayaknya saya ya. Pas saya lihat-lihat ternyata banyak juga dari kita yang agak-agak left behind gitu. Kita tuh nggak begitu ngerti ya. Bagaimana kondisi zaman sekarang tuh harus bikin konten-konten tuh yang menarik, yang bikin orang tuh kepo, tau nggak kepo? Ya, kepo itu want to know aja ya, mau tahu aja. Nah, teman-teman, karena diajarin singkat sama si Novia ini ya, saya pikir kayaknya dia cocok banget ya, cocok bada ya, buat ngajarin kita bagaimana kita dia sharing pengalaman dia, bagaimana dia pakai sosial media untuk bisa attract orang-orang yang bisa colek-colek tanpa berniat ngiklan ya. Sebelum saya panggil orangnya untuk bisa sharing sama kita, saya pengen tahu dulu nih berapa banyak sih yang tingkat keponya udah tingkat tinggi. Coba kasih tahu dulu tepuk tangannya mana tepuk tangannya. Coba tepuk tangan virtualnya nemu nggak icon tepuk tangannya atau angka 6 deh. Angka 6 itu artinya sip ya. Ya, silakan ya kasih sambutannya ya teman-teman. Angka 6 itu artinya sip ya. Nah boleh sip 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 ya. Nah kalau teman-teman begitu menyambut dengan meriah ya, pastinya ya teman kita ini akan begitu excited dan akan sharingkan the best ya. Nah teman-teman, karena kita sudah sepakat untuk sharing itu usahakan tidak lebih dari 1 jam. Jadi Novia akan memberikan the best-nya dia, ya teman-teman. Kita akan lihat ya, diusahakan sesi ini habis 1 jam TED ya, jam 6 TED. Jadi jika ada yang punya pertanyaan Q&A, teman-teman bisa ketik ya, tayangkan di grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Tapi teman-teman bikin siap-siap copy paste ya. Habis nanya di sini sama siap-siap nanya di grup kecilnya, di copy paste aja kalimatnya ya. Just in case kalau nggak keburu, maka semua Q&A-nya akan kita tampung buat next kita bikin another session ya. Tapi kalau misalnya keburu, maka Novia akan bahas Q&A-nya, oke? Ya, say yes kalau misalnya jelas ya. Jadi Q&A-nya akan ditampung sementara. Kalau keburu dijelasin, kalau enggak maka ditampung buat next. Oke ya teman-teman ya. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut teman kita Novia. Silakan Nov. Yeay, halo semuanya. Selamat sore, selamat pagi ya, tetap harus selamat pagi ya. Teman-teman, suara saya jelas? Boleh minta responnya dulu kalau suara saya jelas? Jelas? Kalau jelas saya lanjut nih. Jelas ya? Oke. Ya teman-teman, selamat pagi semuanya. Thank you untuk kesempatannya, Cimai. Aku bisa sharing hari ini, sore hari ini kepada teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Nah, sebelum aku mulai sharingnya, sekarang aku pengen mengajak kita semua untuk beraktivitas secara singkat gitu ya. Coba teman-teman bisa lihat gak sih di layarnya ya? Di layar teman-teman bisa lihat gak? Ada sebuah telapak tangan gitu kan ya. Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu ya. Boleh gak teman-teman sekarang telapak tangannya kayak gini semua. Lalu teman-teman taruh di layar handphone atau apapun gadget yang lagi teman-teman gunain ya. Kalau udah, silakan ketik angka 1 tandanya udah. Karena aku pengen tos sama kita semua ya, tos gitu, tos virtual ya. Jadi sekarang ini adalah cara terbaru untuk kita tos virtual ya, seperti ini ya. Silakan ditaruh di layarnya masing-masing. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa rasakan ya energi dari seorang Novia nih hari ini. Saya senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. High five virtual, oke? Jadi sekarang kita tos itu ya bisa ada virtual juga teman-teman ya. Nah, teman-teman,
hari ini ya aku mau sharing sama teman-teman, aku mau berbagi gitu ya tentang sosial media, how to do well in social media. Aku bukan orang yang paling hebat di sosial media, cuma orang yang setiap hari menggunakan sosial media untuk sharing tentang apa yang aku rasakan gitu ya. Entah itu tentang aku pakai produknya Nuskin, atau aku tentang bisnis gitu ya, tentang everyday, my daily activity gitu ya in social media. Nah, teman-teman, siapa sih di sini ya yang bersyukur ya? Ini teman-teman karena ini kita grouping jadi dua arah ya. Jadi kalau ntar saya tanya langsung jawab gitu ya teman-teman ya. Siapa sih yang bersyukur ya teman-teman ya adanya 3 aplikasi ini, terutama 3 aplikasi ini ya. Oke, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Coba ya, saya mau cek ombak nih. Di sini yang datang pada sore hari ini ya, coba siapa ya di handphonenya yang nggak punya tiga-tiganya? Yang nggak punya. Kayaknya nggak ada ya. Siapa yang punya tiga-tiganya di handphone? Kayaknya udah pasti punya tiga-tiganya ya. Punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp. Nah, teman-teman, 3 aplikasi ini saya highlight. Cuma nanti ketika saya sharing, saya tidak akan spesifik ngebahas bahwa ini ada di Facebook atau di Instagram atau di WhatsApp gitu ya. WhatsApp itu punya WhatsApp Story ya teman-teman ya, yang bisa kita juga share story ya kalau teman-teman tahu. Nah tapi intinya saya akan sharing tips and trick tentang apa, lebih ke praktek banget gitu sih ya, teman-teman bisa langsung praktekin gitu ya masing-masing. Tapi tergantung dari preferensi kita nih, kita lebih kolam kita tuh lebih di mana? Lebih di Facebook atau di Instagram atau di WhatsApp? Itu benar-benar tergantung kita masing-masing ya. Nah, cuman nanti memang mostly contoh-contohnya aku akan banyak di Instagram karena memang kalau di pertemanan aku saat ini gitu ya teman-teman ya, lebih banyak yang menggunakan Instagram dibandingkan Facebook gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Instagram, Facebook apapun itu bisa. Yang penting kita mau, itu dong yang penting ya. Oke, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur gitu dengan adanya sosial media ya? Pertama gitu ya, teman-teman ngerasa gak sih sosial media itu membuat kita punya jangkauan lebih luas banget ya? Kita di Indonesia nih, tapi dengan adanya sosial media, sekali kita posting foto, itu orang di Australia, orang di Amerika, teman kita di Singapura, di Malaysia, mereka bisa ngeliat postingan kita ya, walaupun kita itu nggak ketemu sama mereka nih, tapi mereka bisa ngeliat, mereka bisa menyapa kita, mereka bisa nanggepin kita gitu ya. Nah, dengan adanya sosial media itu memperluas jangkauan. Lalu yang kedua, dengan adanya sosial media teman-teman ya, kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam jenis orang dimanapun berada gitu ya, tanpa memikirkan jarak. Bener gak sih ya teman-teman? Misalnya nih sharing sama orang, posting sesuatu gitu kan ya, nah di situ orang bisa nanggepin, bisa komen, kita bisa chat-chatan, kita bisa interaksi gitu ya, tanpa kita harus pusing-pusing ketemuan gitu ya teman-teman ya. Nah lalu beberapa teman-teman di sini kalau yang videonya kebuka, hati-hati ya, takutnya lagi melakukan kegiatan yang lain gitu kan, nanti nggak sadar. Jadi kalau misalnya videonya ada yang sadar masih kebuka, boleh ditutup aja dulu untuk sekarang videonya, takutnya nanti teman-teman nggak sadar terus lagi melakukan kegiatan yang tidak diduga gitu kan, tiba-tiba muncul gitu kan, saya serem. Okay. Nah terus yang ketiga, teman-teman, kita bersyukur ya dengan adanya sosial media, kita itu bisa membangun personal branding. Teman-teman tahu gak sih istilah personal branding itu apa? Personal branding itu adalah bagaimana kita tuh pengen dikenal sebagai orang kayak apa sih gitu ya di media sosial. Image apa sih yang mau kita bangun di sosial media sehingga membantu orang lebih kenal kita tuh siapa. Contohnya ya, kalau kita pengen membangun image kita di sosial media itu sebagai konsultan kesehatan, maka isi media sosial kita pun harus membahas tentang hal tersebut. Ya, jangan malah kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita pengen bilang kita tuh konsultannya TR90 misalnya, kita tuh konsultan kesehatan, tapi di media sosial kita isinya semuanya makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang gak banget, terus kita makan lagi. Kita di Instastory, misalnya kita storyin kegiatan kita, ternyata kita lagi makan makanan yang gak sehat semua tiap hari. Nah kalau kayak gitu kan jadinya gak match gitu ya antara image yang mau kita bangun sama apa yang disampaikan gitu ya. Oke teman-teman, ada yang masih pakai Friendster di sini? Ini kayaknya heboh ya komen tentang Friendster ya. Jadi salah satu food blogger selama yang di review makanannya sehat nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, sorry ya Ko Roberto, aku nggak bahas tentang Friendster karena dulu pas zaman Friendster aku masih SD, jadi aku nggak belajar. Oke, next ya, next. Peace kok.
Oke. Nah, terus yang berikutnya kenapa sih kita bersyukur ya teman-teman ya dengan adanya sosial media? Karena sosial media itu ya bisa membuat orang tuh tertarik. Kita bisa gunain sosial media itu untuk menarik nih, dalam tanda kutip kita mau memancing orang-orang datang dan melihat tentang apapun yang kita mau sharingkan, gitu ya. Jadi dengan sosial media itu sebenarnya bener-bener ngebantu kita banget teman-teman. Nah, kenapa sih ya topik hari ini tuh diadakan gitu ya? Sebenarnya aku pun percaya gitu ya teman-teman ya, karena memang aku lahir di zaman 90-an yang which is social media itu udah mulai booming lah ya, maksudnya di masa aku sekarang gitu ya, sehingga aku bener-bener kayak ngerasa ini kebantu banget, karena ya teman-teman aku bisa di bisnis ini pun juga salah satunya bener-bener terbantu dari penyebaran apapun di sosial media. Itu yang ngebantu lebih bener-bener cepet banget yang namanya penyampaian informasi kepada orang-orang gitu ya. Dan sampai aku sadar ternyata orang-orang yang saat ini menggunakan mengenal Nuskin atau mengenal produk Nuskin dari aku itu juga tahu dari media sosial loh ternyata. Jadi aku benar-benar thanks to media sosial gitu ya sebagai salah satu sarana. Nah, teman-teman, sekarang aku udah mulai masuk ke prakteknya gitu ya. Kita mulai masuk ke how to dwell in social media. Nah, teman-teman, untuk yang pertama adalah tentang ini gitu ya. Nah, kalau kita mau tunjukin contoh foto transformasi kita ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Teman-teman boleh perhatikan di hal-halnya. Yang pertama itu adalah grid foto before after itu selalu di sebelah kiri itu adalah foto before dan sebelah kanan adalah foto after. Jangan kebalik. Kenapa? Ya, ini ada tekniknya loh. Ya, karena aku pernah ngeliat salah satu postingan orang, dia ngepost foto before after, kebalik. Afternya di sebelah kiri, before-nya sebelah kanan. Pas orang ngeliat, orang kan yang pertama kali mata kita lihat tuh kayak, lah, kok ini orang tambah gendut sih, bukan tambah kurus gitu kan? Kok malah lebih tua yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita harus berusaha membandingkan itu before kiri, after tuh kanan? Karena orang Indonesia membaca dari kiri ke kanan, bukan kebalikannya. Jadi dari kecil kita sekolah, kita udah terbiasa membaca sesuatu dari kiri dulu ke kanan. Jadi kita akan terbiasa melihat sesuatu dari kiri baru ke kanan. That's why jangan sampai kebalik. Before sebelah kiri, after sebelah kanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan foto sejajar. Nah, yang kadang aku temuin ya, kalau orang baru-baru belajar grid foto ya teman-teman ya, itu tuh kayak fotonya yang satu gede sebelah, satu ngezoom, yang satunya jauh. Nah, kalau kayak gitu, nggak apple to apple untuk dibandingin ya. Nanti malah kelihatannya yang satu malah tambah gendut. Ya, maksudnya aku sejajar apa? Teman-teman harus perhatiin ya. Nih ya, kalau teman-teman lihat aku di video, ini aku punya jarak segini ya teman-teman ya, sampai mentok ya. Teman-teman lihat ya. Nah, ketika aku grid foto, itu aku perlu crop fotonya. Misalnya, ketika pengambilan fotonya, angle pengambilannya satunya jauh, satunya dekat gitu ya. Tapi teman-teman di situ teman-teman harus lihat kalau yang fotonya satu terlalu dekat, maka yang foto satunya lagi harus teman-teman crop. Kalau teman-teman lihat ya di foto yang aku share ya, aku berusaha menyamakan foto itu dari sisi atas sama bawah itu sama pengambilannya ya. Jadi foto aku yang sebelumnya ya, yang before-nya itu H0 banding H6 aku waktu program TR90 itu H0 banding H6. Baru 6 hari tapi hasilnya kayak gitu. Nah, ini foto pertama yang aku post di Instagram dan meraup banyak orang-orang yang kepo, yang nanya itu apa segala macam gitu ya. Nah, teman-teman lihat ya di situ fotonya aku coba aku pakai celana yang sama. Aku pakai baju yang sama. Nah, kalau bisa memang kita menggunakan baju yang sama dari awal sampai terakhir supaya orang tuh lebih bener-bener perubahan kita tuh bener-bener kelihatan gitu loh dengan baju yang sama. Nah, sama celananya pun kita usahain crop dengan crop yang sama gitu ya, tingginya yang sama, teman-teman ya. Nah, itu yang berikutnya. Dan ya, yang berikutnya adalah pastiin kualitas foto itu baik, tidak blur. Jadi tolong siapin kamera yang bagus. Kalau teman-teman udah punya handphone yang kameranya bagus, it's okay pakai kamera handphone. Tapi kalau teman-teman kamera handphonenya masih yang digitalnya misalnya emang belum bener-bener bagus kualitasnya ya, memang ya teman-teman di bisnis ini, kalau memang kita mau to do well, memang kita tuh harus dalam tanda kutip ya, pakai modal gitu kan ya. Kita memang lihatlah gitu ya, karena ini sangat membantu loh. Kalau teman-teman fotonya blur, itu akan ngeganggu gitu teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah foto jangan terlalu vulgar. Nah,
teman-teman. Sebenarnya ya jujur aja, foto yang pertama kali aku posting ini teman-teman yang pakai baju biru itu adalah pertama kalinya aku ngepost foto di media sosial kelihatan perut. Yang buat aku ya sekarang wajar deh ya, nggak mungkin aku berani ngepost foto aku pakai baju yang kayak apa namanya sport bra kayak gitu kan ya. Ya karena ya badan kayak gitu siapa mau ngeliat kayak buntelan gitu kan teman-teman. Ya, jadi aku nggak pernah. Jadi waktu pas pertama kali aku share foto ini aku juga deg-degan. Aduh, tapi takutnya nanti dikira orang vulgar gitu kan ya. Takutnya nanti dikirainnya apa namanya aku pamer-pamer gitu kan ya. Jadi bener-bener ini tuh aku pakai foto grid. Teman-teman lihat ya, aku grid foto itu pakai foto grid itu di atas ada lambangnya. Nah, sebenarnya grid foto bisa pakai apapun. Tapi kenapa aku foto grid? Karena menurut aku foto grid itu udah membantu banyak hal dan bisa banget digunain untuk macam-macam. Jadi satu aplikasi tapi banyak kegunaan. Jadi ibaratnya kayak gak usah ribet-ribet banyak aplikasi sih. Menurut aku foto grid itu udah simple. Oke? Mungkin kita bisa gunain ada in topik grouping berikutnya how to dwell in photo grid. Ya, jadi jangan terlalu vulgar. Jadi pilih baju, kalaupun sport bra ya teman-teman ya. Menurut aku sport bra tuh nggak vulgar, karena kita mau menunjukkan before after kita. Yang menurut aku terlalu vulgar apa? Kalau sport bra-nya misalnya belahannya terlalu coak. Atau kita mau posting foto before after kita yang lagi pakai baju, tapi baju kita tuh terlalu V banget gitu loh. Kayak, teman-teman perhatiin ya, aku di video ini, aku pakai baju kayak gini gitu kan ya. Nah, perhatiin ya, kayak gini juga ngeganggu teman-teman. Kalau misalnya terlalu cowok, itu jadi kesannya tuh kayak, ih kok seksi banget sih, atau kok pamer banget sih, jangan sampai terkesan malah jadi kayak gitu. Jadi orang jadi, mau nanya tuh jadi enggan gitu kalau kayak gitu ya. Lalu yang berikutnya, berikan watermark STWW ya, jangan yang mengganggu foto, tapi juga jangan terlalu kecil. Nah, teman-teman tahu gak sih apa manfaatnya kita pakai watermark STWW? Ya, STWW itu Success Together Worldwide ya, itu disingkat STWW, itu adalah tim kita. Ya, sehingga foto kita tidak gampang dicuri sama pihak luar. Itu kan hasil karya kita. Jadi kita pengen itu adalah punya kita. Kita mau brand itu adalah punya kita. STWW punya kita gitu ya. Jadi jangan sampai diambil sama pihak luar. Nah, STWW ini teman-teman namanya juga watermark. Jadi teman-teman bisa atur kalau di foto grid, atur ketebalan warnanya. Ya, yang aku lakukan di situ adalah aku menggunakan warna biru muda biasanya ya. Ini technical sih. Cuma menurutku warna ini udah pas dan tidak terlalu mengganggu foto gitu ya, tidak mengganggu orang pandangan fotonya tuh nggak mengganggu, tapi aku gedein lalu aku benar-benar miringin ke seluruh bagian foto, sehingga apa teman-teman tahu nggak manfaatnya apa ya? Jadi maksudnya kalau misalnya STW-nya gede, orang itu mau ngambil foto kita, mau dia crop dari bagian manapun nggak akan bisa, karena tetap STW-nya kelihatan kena gitu loh, kena ya. Ada beberapa aku lihat orang kasih watermark STW-nya kecil banget, cuma di pojok kanan atas atau pojok kiri atas lah. Kalau kayak gitu mah orang bisa ngambil abis nyuri, dia crop atau dia hilangin tuh si tulisan STW-nya ya. Teman-teman BTW ada aplikasi untuk menghilangkan foto atau noda-noda apapun tuh ada aplikasinya ya. Jadi hati-hati kalau kayak gitu foto kita tetap bisa dicuri, karena ada loh kejadiannya ya, foto kita dicuri di program lain atau tim lain, lalu mereka menamakan itu adalah program mereka, padahal itu TR90. Jadi hati-hati, ini penting banget ya. Jadi STWW-nya harus bener-bener dikasih yang bener-bener banyak kalau bisa ya, atau yang langsung gede biar nggak gampang dicuri orang. Oke? Nah, terus berikutnya adalah berikan caption versi kita. Tunjukkan excitement kita atau kegembiraan kita terhadap foto yang kita posting. Ya, kalau teman-teman kayak caption aku, kalau terlalu kecil, teman-teman boleh zoom ya. Kalau di Zoom ini kita bisa nge-zoom foto di layar slide itu bisa kita zoom. Jadi teman-teman bisa baca ya. Aku setiap kali posting foto, aku selalu tambahin caption versi Novia. Jadi aku nggak ikutin orang lain gimana, tapi caption versi kita ya. Tujuannya untuk apa? Orang tuh akan lebih tertarik ketika foto itu dijelaskan. Jangan cuma tek gitu foto. Apa maksudnya gitu ya. Tapi harus ada excitement-nya yang memberikan gambaran tentang kita tuh gembira gitu loh sama progres kita tuh bersyukur gitu loh dengan yang namanya progres kita gitu yang kita posting gitu ya. Lalu yang berikutnya jangan overclaim ya teman-teman. Kalau di situ lihat aku postingan aku itu captionnya, aku sama sekali nggak ada overclaim. Aku nggak mengklaim bahwa udah pasti sehat kurus gitu-gitu, enggak. Tapi aku bilang bahwa aku lebih sehat secara pribadi, aku lebih fit. Itu kan testimoni ya, pendapat itu boleh. Tapi jangan pernah sekali-kali kita bilang bahwa pakai program ini pasti kolesterol normal, pakai program ini pasti
jantung sehat. Aduh teman-teman, jangan pernah ngomong yang pasti harus tuh jangan. Jadi bener-bener kita tuh ngomongnya kayak, saya bersyukur sejak pakai program ini gitu ya, saya ngerasa lebih fit, saya gak gampang capek. Itu testimoni loh, bukan klaim ya. Jadi kita harus hati-hati. Lalu yang berikutnya, bisa menggunakan hashtag ya yang khas untuk memudahkan pencarian teman-teman dan membuat personal branding. Contohnya ya, tips untuk hashtag. Teman-teman kalau postingnya di feed Instagram gitu ya, feed Instagram itu dia bisa menyimpan hashtag. Jadi kalau teman-teman punya hashtag sendiri, contohnya aku pakai Roberto ya, contohnya ya, Roberto ya. Sehat bersama Roberto gitu kan. Hashtag sehat bersama Roberto. Nah, ketika orang menyadari bahwa setiap kali Roberto nge-post foto ada hashtagnya sehat bersama Roberto, orang yang kepo akan langsung klik di hashtag sehat bersama Roberto. Maka langsung semua keluar tips-tips sehat bersama Roberto. Jadi orang yang kepo lebih terbantu, lebih tertolong untuk tahu kepo lebih lanjut terhadap Roberto ya. Jadi mulai sekarang teman-teman boleh bikin hashtag versi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi sehat bersama Roberto. Terus ayo hidup sehat bersama Mike gitu juga bisa ya. Hashtag tuh boleh panjang tapi jangan pakai spasi. Oke, boleh dicoba ya. Next. Nah, teman-teman, berikutnya adalah ya, caption tuh punya peranan yang sangat amat penting. Mau teman-teman ngepost dimanapun, yang namanya caption itu benar-benar punya peranan penting. Orang itu akan tertarik pada sesuatu yang sifatnya itu interaktif atau ada ceritanya. Ya, jadi orang tuh akan benar-benar ngelihat bagaimana kita. Nah, ini terkait dengan personal branding ya. Kita pengen aduh, kebetulan lagi baca chatnya kok Anas iseng banget, sumpah. Oke, ini sih beneran menghibur banget ya. Jadi teman-teman, ya udah, jadi nggak usah konsen. Maaf Ci, waktunya kebuang buat ketawa. Jadi caption itu penting banget teman-teman ya, harus interaktif gitu ya, dan harus ada ceritanya. Nah, perhatiin beberapa caption-caption yang aku tulis di sini ya. Walaupun aku posting foto aku teman-teman, aku suka pakai yang kayak Q&A. Perhatikan di foto pertama ya. Di situ aku pakai Q&A, pura-puranya ada orang yang suka nanya ke aku. Jadi tuh aku kayak, oh kalau ada beberapa orang-orang yang tanya ke aku suka ini, apa namanya, suka apa maksudnya tadi gue bilang, oh jadi kalau misalnya ada orang yang nanya lo pakai apa sih, jadi itu aku bikin dalam format Q&A ala-ala gitu loh. Jadi kayak sosok kan kayak Nov, kok bisa, iya gue pakai program nih gitu. Jadi kayak semacam interaktif, itu dua arah gitu kan ya. Nah terus habis itu bisa juga yang namanya kalau kita posting produknya misalnya kayak life pack atau produk apapun yang kita minum, teman-teman lebih daripada teman-teman cuma sekedar plug posting box life pack tanpa ada keterangan, orang cuma taunya ini apaan sih jualannya gitu loh kesannya. Tapi kalau kita bisa kasih excitement kita, misalnya contohnya begini ya, banyak yang tanya sama saya, apa sih suplemen yang bagus untuk dikonsumsi sehari-hari? Ini jawaban saya, life pack. Kasih love itu benar-benar kata-kata yang aku kata-katain sendiri gitu ya. Jadi itu benar-benar membuat orang jadi tahu, oh iya, oh Novia pakai life pack. Apa tuh life pack gitu-gitu loh ya. Ini beberapa contoh-contohnya aja lah ya, kayak sampai liquid body bar aja aku bikinin kayak misalnya karena memang lagi di era COVID zaman sekarang, orang tuh ngeh kan harus sering cuci tangan. Aku bilang buat cuci tangan itu pakai liquid body bar aja bagus, gitu bisa dibawa kemana-mana. Oke, next ya, buat postingan yang sifatnya dua arah ya teman-teman ya. Jadi kalau di Instagram, teman-teman nanti abis ini boleh langsung praktek ya masing-masing ya, buka Instagram. Instagram itu bener-bener banyak banget sekarang apa namanya, apa sih istilahnya tuh ya, mainannya gitu ya, banyak banget yang bisa dimain-mainin di sana ya. Salah satunya adalah bikin polling, bikin kuis, bikin Q&A. Nah, kenapa sih teman-teman kita perlu melakukan ini ya? Yang pertama itu ada foto aku ya, aku bikin ini baru beberapa waktu yang lalu. Kalau teman-teman follow Instagram aku, teman-teman boleh follow Instagram aku ya, @novia_amelia_a. Itu kelihatan ya di beberapa postingan ya, teman-teman sekalian nambah follower lumayan ya. Jadi teman-teman boleh apa namanya lihat dari Instagram aku beberapa waktu yang lalu, aku bikin kayak semacam kuis gitu kan ya. Berapa usia di foto yang pertama? Nah, teman-teman ternyata jawabannya menarik loh. Teman-teman lihat ya di situ ya. Yang pertama ada pilihannya, aku sengaja bikin 28 tahun, 24 tahun, sama 26 tahun. Ternyata teman-teman, itu hasil pollingnya menyatakan bahwa yang 31 orang menjawab 24 tahun. Jawaban benar 24 tahun ya. Jadi fotoku yang pertama itu adalah ketika aku usia 24 tahun. Yang which is orang ngiranya aku tuh operasi plastik lah, tarik benang lah, botox lah, kayak gitu-gitu ya.
ih banyak yang follow aku. Jadi terganggu, tiba-tiba ada notifikasi followers nambah ya. Thank you teman-teman. Oke ya, terus habis itu yang berikutnya, di bagian yang pertama pilihan yang A, 28 tahun. Ternyata teman-teman yang menjawab 28 tahun itu ada 21 orang. Berarti tandanya ngeco dong, ya kan? Berarti tandanya ada orang yang ngira aku tuh 28 tahun di foto yang pertama. Menarik nih, gitu kan ya. Lalu ketika udah kayak gitu, aku lihat postingannya, lalu aku kasih tahu jawaban yang benernya. Kasih tahu jawaban yang benernya, ternyata yang bener adalah yang paling kiri itu 24 tahun, 26 sama 29 tahun. Jadi yang terbaru itu adalah sebelah kanan gitu kan ya. Dan aku sharing, aku tuh bersyukur banget lah kenal udah peduli sama yang namanya anti aging segala macam gitu, sehingga aku bener-bener bersyukur lah gitu ya bisa kayak sekarang gitu ya. Nah, terus berikutnya aku juga pernah bikin yang namanya polling. Teman-teman tahu ya di Instagram tuh ada polling juga. Polling itu misalnya bisa kayak gini. Teman-teman, di sini aku tanya ya, menurut teman-teman skincare itu penting nggak sih gitu ya? Kita lihat responnya. Oh, ternyata 83% bilang penting, 17% bilang enggak. Nah, kalau penting tandanya banyak orang yang nungguin hasilnya. Nah, dari situ baru kita posting foto skincare aku yang sesungguhnya. Nah, setelah itu aku baru deh kasih tahu foto aku before after gitu ya, dan ternyata di situ ya banyak orang yang nanya, Novia pakai apa gitu kan ya. Nah, terus aku juga ngambil contoh dari salah satu tim aku ya. Di sini ada Justin gitu kan ya. Justin juga pernah posting menggunakan polling gitu ya teman-teman ya. Di sini dia bilang kan, pilih yang mana, kiri apa kanan. Itu kan juga menarik gitu kan ya. Jadi dia ada foto before after-nya dia minta orang tanya jawab gitu kan, mana yang bagus, kiri apa kanan. Nah, tinggal tunggu respon orang. Kalau misalnya orang banyak yang bilang kanan, baru kita gaspol gitu ya, masuk gitu Pak Eko, kita bilang bahwa gila, seneng banget gitu kan, banyak orang yang bilang bagusan yang kanan, karena memang saya bersyukur saya kenal yang namanya program ini, kayak gitu ya. Next gitu kan ya. Ini juga ada sama postingan aku juga kan ya, ada yang bilang pilih yang mana guys gitu kan, 2015 banding 2019 ya. Jadi yang 2015 itu adalah fotoku sendiri teman-teman, asli ya. Aku di 2015 seperti itu bentuknya ya, tanpa tipu-tipu gitu ya. Lalu aku bilang pilih yang mana, dan ternyata banyak banget orang yang bilang milih 2019 lah, walaupun ada ya tetap yang jawabnya 2015 ya, iseng gitu ya, mereka tuh orang biasa iseng. Terus yang berikutnya adalah aku pernah bikin semacam Q&A ya. Yang di foto yang tengah itu aku minta orang, jadi di Instagram tuh ada yang namanya put your question gitu kan. Jadi orang bisa nanya apapun. Nah, waktu itu aku bikin pertanyaan terbuka, orang boleh tanya apapun, di situ orang nanya gitu kan ya. Nov, tapi emang di sini tuh nggak perlu perlu nahan lapar gak sih Kak gitu kan ya. Saya aku jawab, oh enggak lah, no nggak perlu nahan lapar segala macam. Jadi kita tuh postingan kita itu beragam gitu isinya, nggak cuma sekedar produk, tapi ada interaktifnya, ada ceritanya, sehingga tuh orang tuh pengen gitu loh ngikutin kita dan tertarik sama apa yang kita posting gitu ya. Nah, yang berikutnya juga tuh salah satu tim aku juga namanya Vini gitu ya. Dia juga bilang kan, ada yang bisa tebak gak aku turunnya berapa kilo? Menarik loh, ya kan? Foto before after, terus dia katanya, ada yang bisa nebak gak aku turun berapa kilo? Ternyata banyak yang mengira dia turunnya 5 kilo, teman-teman. Padahal berikutnya dia jawab, padahal ya, di yang berikutnya dia ada postingan lagi gitu, dia jawab, ternyata salah, bukan 5 kilo, dia cuma turun 3 kilo. Tapi 3 kilogramnya dia hasilnya seperti itu gitu kan ya, dan itu menarik banget, ya kan jadinya. Boleh dicoba ya teman-teman ya. Nah, abis itu yang paling penting dari semuanya ini apa sih sebenarnya teman-teman? Kita bisa cek orang yang respon, lalu kita follow up. Karena dari orang-orang yang respon itulah kita bisa dapat name list, ya. Mantap kan? Jadi kita bisa tahu nih, kalau kita bingung, aduh siapa lagi name list gue? Name list sudah habis gitu kan. Menjalankan Nuskin itu lama-lama name listnya susah. Oh tidak, begitu teman-teman bikin postingan, teman-teman lihat siapa tuh yang kepo-kepoin teman-teman, siapa yang ikutan jawab. Nah, itu bisa jadi pintu masuk kita untuk say hello sama dia. Hai, gitu. Lu bilang gue bagusan 2019 ya? Gitu-gitu lah. Pokoknya terserah teman-teman mau gimana ya. Kayak gitu ya. Oke, next. Ya, kita bisa melakukan kita bisa leverage testimoni orang lain, teman-teman. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah aku melihat banyak orang yang posting testimoni orang lain. Ya, tapi
Tapi, catatannya nih, tapi banyak yang posting asal posting. Banyak yang posting udah nih cuma repost plok-plok gitu kan ya. Ada orang yang bahkan capture, abis itu diposting lagi capture-annya gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh ya teman-teman ya, kalau kayak gitu, itu tuh jadi kayak kesannya ketahuan banget dong, kayak kita tuh ngambil foto orang, ya. Kita tuh ngambil foto orang dan kita tuh kayaknya kayak nggak, dalam tanda kutip ya, kok kayaknya nggak mau repot banget sih ngepost tapi langsung repost, plok-plokan, ngeliat gitu kan ya. Tapi di sini aku tambahin notes penting. Ya, aku bilang apa? Aku bilang comoters ya, betul ya istilahnya comoters ya. Jadi jangan jadi comoters teman-teman, tapi jadi creative first gitu ya. Kreatif, pokoknya kita jadi orang yang kreatif, kita tuh harus punya kreasi kita sendiri, jangan asal comot ya. Creator ya, bener Koko Lukman ya, creator versus comoters, teman-teman pengen pilih yang mana? Kita harus jadi yang creator, no comoters, oke? Kalaupun mau jadi comoters, ada syaratnya. Di sini aku tambahin, teman-teman boleh mention nama orangnya, ya, sebut namanya, atau teman-teman dan teman-teman perlu tambahkan caption yang menjelaskan postingan tersebut ya. Jadi biasanya aku selalu menyarankan gini, kalau kita pun mau repost foto orang lain boleh comot tuh boleh. Tapi usahakan foto yang kita comot itu kita punya relasi sama orangnya, teman-teman. Tahu gak kenapa? Supaya kita bisa kasih caption tambahan kita yang menunjukkan relasi kita dengan orang tersebut, sehingga orang yang baca tuh ngerasa kayak, oh ini temennya Novia, oh ini saudaranya Novia. Karena aku pernah ya teman-teman, kejadiannya seperti ini ya. Aku ngepost foto temanku yang paling sebelah kiri ya, itu adalah Nadia. Itu temanku. Dia tuh baru program waktu itu, ini fotonya dia 19 hari, tapi sekarang itu dia udah sebulan program gitu ya teman-teman. Hasilnya bagus banget gitu kan ya. Dan ketika aku post foto ini, aku cuma bilang gitu kan ya, ini bukan soal repost, sorry, ini masih tentang caption gitu kan ya, tapi caption itu tolong tunjukkan kalau kita mau ngepost foto orang ya, kita tunjukkan bahwa kita tuh punya relasi sama orang ini ya, dan kita sebut namanya. Misalnya di sini aku bilang ya, wah amazing progress from my sis ya, aku mention dia, @Nadia_Felicia, jadi orang tahu bahwa apa yang aku posting itu nggak cuma sekadar comot sembarangan dari testimoni orang. Level belief orang itu akan lebih tinggi ketika kita punya relasi dengan orang yang kita posting fotonya. Notit ya, sampai sini ya teman-teman ya. Lalu aku kasih data di situ, berat badan turun 4,3 kilo, lemaknya 2 kilo, aku kasih data segala macam, terus keep going Nadia. Teman-teman tahu gak, dari posting ini ternyata saudaranya dia itu kenal sama aku juga, temanku, dan akhirnya dia nanya, dia nanya, ih lu kenal Nadia juga gitu kan. Jadi ngerti gak teman-teman, maksudnya di sini itu kita jadi punya yang nama, kalau kita kenal sama orangnya, kita jadi punya link ke nama baru yang kita mungkin gak duga-duga ya, bisa kayak gitu caranya. Lalu yang di tengah juga sama ya, aku kenal juga namanya Velita, ini juga salah satu tim aku juga, sama dia juga kayak gitu, dia seorang ibu muda, punya anak, tapi badannya lihat ya, progresnya bagus banget. Itu kalau dilihat ya, dia nggak gendut tapi perutnya karena bekas hamil. Tapi di situ aku tulis bener-bener excitement aku tentang si Velita ini gitu ya. Sama yang berikutnya juga tuh Vini, temanku yang tadi gitu ya, dia juga pakai Nutriol. Dan di situ aku bilang kayak happy banget lihat progresnya Vini. Akhirnya masalah kebotakan ada solusinya deh. Dari situ orang nanya loh, ya kan, itu pakai apa? Ih, gue juga botak loh gitu kan. Gue juga sama, rontok juga kayak gitu ya. Tapi kita kenal orangnya, jangan cuma sekedar nih misalnya Nutriol, plok-plok foto produk Nutriol, udah tuh gak ada apa-apanya, tulisannya diem gitu kan ya. Nah kalau kayak gitu teman-teman, ibaratnya Instagram kita jadi kayak toko berjalan gitu ya, tanpa ada yang namanya add value lebih gitu loh, tentang apa yang mau kita sharingkan ya. Terus next adalah kita boleh repost, yang tadi aku bilang ya, kita boleh repost namun tambahkan caption pribadi ya. Terus aku tambahin say no to langsung repost aja. Jadi say no to comoters aja. Teman-teman boleh ketik ya di chat box-nya sekarang, say no to comoters aja. Jadi harus tambahin caption tambahan versi kita. Contohnya ya, di sini ada dari salah satu cici aku gitu ya, namanya Ci Justin yang tadi gitu kan. Dia post fotonya dia nih, foto progresnya dia gitu kan, H0, H90 sama after. Terus dia mention namaku ya. Aku bisa memilih untuk langsung comoters dari postingan dia tanpa menambahkan caption apapun dan emoticon apapun.
Tapi efeknya apa? Orang akan cuma kayak nggak terlalu tertarik sih dengan kayak gitu, karena nggak ada value lebih yang aku kasih. Tapi ketika aku turut excited, aku menunjukkan rasa excited aku terhadap postingannya Justin, itu akan lebih menarik orang bahwa, oh Novia tuh kenal loh sama Justin, ini tuh orang yang di-follow tuh bener-bener bukan seakan-akan cuma sekedar kita tuh jual foto orang. Tapi tuh kita bener-bener leverage foto orang. Makanya aku tambahin di sini, ini anak gadis dari mana ya? Gila cici pembinaku, BTW dia cici pembinaku memang. Jadi aku bilang, gila cici pembinaku muda terus ya. Keren banget ciciku, siapa yang nyangka sih ini ibu 2 anak. Aku tambahin caption versi Novia. Tapi teman-teman bayangin ya, jika ada orang lain yang ikut repost foto ini, tapi dari postingan aku, bayangin ya, orang itu capture postingan aku, and then dia taruh di Facebook, dia taruh di WhatsApp Story, dia taruh di Instagram lain. Teman-teman kebayang nggak sih, misalnya contohnya ya, yang nge-repost foto aku nih, misalnya Ko Roberto, misalnya Ko Roberto pas nge-repost postingan aku, ih, iya ya, bagus ya ini, gitu kan. Terus Ko Roberto bener-bener plek-plek kan, posting pakai postingan aku. Bayangin ya, orang yang nge-postingan Ko Roberto akan aneh ngeliatnya, karena ih, si Ko Roberto kok ngomongnya ini anak gadis dari mana ya, gile cici pembina aku, kan gak mungkin ya, ngerti gak maksud aku? Jadi jangan sampai orang jadi kayak pas baca tuh lucu, kayak ih apaan sih Ko Roberto cici pembina aku gitu kan. Soalnya ada beberapa yang aku temuin kayak gitu teman-teman, nama akunya dihapus gitu kan, jadi kayak dia capture punya aku, terus dia hilangin tuh. Kan kalau kita capture kan kita bisa crop ya teman-teman ya. Nah ketika dia cropnya cuma fotonya sama caption bawahnya, terus nama akunya nggak ada dong. Nah kalau kayak gitu kan kesannya kayak dia yang repost, ngerti gak maksud aku? Kan aneh, orang kan gubrak gitu yang ngeliat Roberto tiba-tiba ini anak gadis dari mana gitu kan lucu jadinya ya gitu. Jadi coba kita sekarang ya, kalau kita mau bener-bener how to do well in social media, memang teman-teman sosial media ini sarana yang baik, tapi akan lebih baik ketika kita itu lebih wise dan kreatif dalam menggunakannya. Aku percaya kita semua di sini itu dikasih kemampuan untuk setidaknya berkata-kata. Kita belajar bahasa ya teman-teman ya, nggak usah yang kata-katanya puitis banget, nggak usah, no, tapi just teman-teman kayak wah keren banget, aku ikut happy gitu kan ya, terus kasih emoticon, itu udah cukup kok, nggak usah yang panjang-panjang banget, oke? Nah next gitu ya, nah di sini teman-teman ya, how to do well in social media itu juga harus memperhatikan hal ini ya, sharing atau educating versus advertising. Nah, yang mana sih sebenarnya yang lebih baik, teman-teman ya? Ini sebenarnya lagi-lagi preferensi, ya, preferensi. Tapi di sini, kalau menurutku, teman-teman lihat ya foto yang sebelah kiri. Itu adalah fotonya Adrian. Teman-teman lihat ini ada salah satu postingan Adrian yang menurut aku postingan yang sangat amat baik gitu kan. Karena dia isinya itu adalah sharing sama educating. Dia sharing post program media, foto afternya dia pas program TR90, dan dia kasih caption, itu dia cerita tentang apa yang dia alamin segala macam, dan di bagian bawah yang aku kotakin merah, di situ dia bilang ya, kalau misalnya ada yang butuh untuk fat loss atau body shaping, butuh masukan gitu ya, boleh banget ya, karena saya mau sharing sama kita sama teman-teman semua ya. Dengan kayak gitu orang jadi tahu bahwa oh Adrian mau berbagi nih, bukan dalam tanda kutip Adrian maunya jualan. Cuma oh Adrian mah kalau misalnya, bayangin ya teman-teman, bandingin versus sama yang foto sebelahnya. Yang foto sebelahnya itu adalah foto orang lain gitu kan ya. Tapi di postingan bawahnya itu dia bilang bahwa masih 30 hari lagi. Program yang efektif banget ya, edisi hidup sehat. Info, inbox, atau hubungi, dia kasih nomor handphonenya plek-plekan di situ, teman-teman. Nah, teman-teman, coba deh, kalau ini aku minta respon deh, teman-teman ya. Menurut teman-teman nih, sebagai orang penikmat sosial media, teman-teman akan lebih tertarik untuk membaca yang foto kiri apa kanan? Coba boleh di komen di chat box-nya, lebih tertarik sama yang mana nih? Kiri apa kanan? Ya, kiri ya. Jadi lebih ada sharing-nya, dan kita tuh bukan cuma sharing, tapi itu kita edukasi orang. Jadi orang tuh tahu apa yang kita jalankan. Itu bener-bener kita pribadi yang jalanin, kita punya ceritaan kita sendiri. Sehingga orang akan tahu, gimana ya, membangun kedekatan sama orang itu jadi lebih dapet gitu loh. Orang ketika baca postingan Adrian, orang terinspirasi. Karena apa? Gila sih, Adrian keren banget, dan bener-bener dia tuh sharing pakai caption. Teman-teman boleh baca ya captionnya Adrian ya. Walaupun itu bahasa Inggris, ya teman-teman, tapi coba memahami
postingannya, captionnya itu bagus banget dia cerita di situ ya. Bener-bener dia cerita tentang perjalanan dia mau menuju six pack-nya dia. Sehingga dari postingan ini banyak banget mendapatkan memories yang bertanya, ya itu pakai apa Dri? Boleh dong gue minta tips and triknya segala macam. Tapi teman-teman kalau foto yang sebelah kanan ya, sorry nih ya, aku kalau ngeliat postingan kayak gitu, aku sih malah takut. Aku mah takut banget mau nanya tuh takut kayak, aduh apaan nih? Obat diet ya? Program diet macam apa nih? Mau jualan ya? Gue mau ditawarin macam-macam ya? Gitu loh kesannya ya. Jadi kita bisa sebenarnya gini, aku tidak menyalahkan. Artinya gini ya, bukan berarti yang foto postingan sebelah kanan itu tidak boleh, ya. Tapi akan lebih baik penyampaiannya ketika kita menggunakan kata-kata yang sifatnya sharing atau edukasi gitu ya, dibandingkan kita langsung plek-plek taruh nomor handphone kita, apalagi teman-temannya dampaknya menaruh nomor handphone sembarangan di sosial media. Itu yang sebelah kanan itu bahaya kan nanti kita tiba-tiba ditipu sama orang nomor handphone kita dipakai untuk macam-macam kan bahaya ya, jadi jangan kayak gitu caranya. Oke? Nah, ini sama ya postingan aku juga teman-teman. Jadi ini kalau untuk di feed ya teman-teman, kalau untuk di feed Instagram teman-teman ya. Di sini aku juga tulis ya, aku sama sekali nggak jualan produk. Kalau teman-teman perhatiin ya, postingan aku ini di 2 feed ini gitu ya, bener-bener aku tidak menggunakan sama sekali yang namanya harganya, produknya aku nggak sebutin gitu ya di sini. Tapi dengan melihat foto ini, orang ngeh bahwa, oh berarti si Novia itu sekarang udah kurus nih. Oh, berarti si Novia itu lagi ikut suatu program lah. Mereka tuh udah nge. Karena apa? Karena aku tulis di sini ya, I never feel comfort with my body gitu kan. Aku bilang bahwa aku tuh nggak pernah senyaman ini sama badan aku. Aku ngerasa lebih sehat, aku ngerasa lebih apa. Jadi orang pas baca, oh emang si Novia kenapa nih? Kan orang tahu ya, kenal aku dari lama gitu kan ya, bahwa aku sekarang sudah bertransformasi. Sehingga aku nggak perlu lagi bilang sama mereka, silakan yang mau tanya-tanya, kurus-kurus, yang mau kurus, yang mau sehat, hubungi kontak aku di bawah ini. Aku nggak perlu ngomong kayak gitu, tapi aku tinggal menunjukkannya pakai foto dan pakai caption yang menunjukkan bahwa aku bersyukur dengan apa yang terjadi sama aku saat ini. Sama yang ada di sebelah kanan juga ya, postingan itu aku juga bilang gitu ya, banyak banget sih yang bisa saya syukuri saat ini gitu kan ya, badan yang makin sehat, bisnis yang lebih baik, aku bilang kan, lingkungan yang wajah yang lebih fresh gitu kan, lingkungan yang positif dan banyak hal lainnya gitu kan ya. Nah, tapi dari postingan ini memancing orang untuk nanya lebih lanjut gitu kan ya, dan komentar lebih lanjut. Mereka sadar bahwa aku hidupnya berubah sekarang dan mereka ngerasa bahwa apa yang aku kerjakan ini menyenangkan. Bisnis apa sih? Kok menyenangkan? Ih, seru ya Nuh kalau ngeliat lu sekarang, kayak lu tuh happy ya, jalan-jalan terus, kemana-mana, fleksibel, kerjanya segala macam. Jadi untuk kita ya, kadang-kadang membawa orang untuk ke bisnis ini teman-teman, nggak perlu dengan cara kita juga jualan bisnis terang-terangan. Ya, bukan kayak, Anda mau join New Skin, hubungi nomor handphone saya, segala macam gini. Bukan kayak gitu caranya. Orang justru akan takut duluan. Ya, tapi dengan kita bilang, kita menunjukkan di media sosial bahwa yang namanya kegiatan kita sehari-hari menyenangkan, kegiatan kita itu seru gitu ya, itu juga menarik orang untuk di bisnis ini. Ya, teman-teman. Oke, next. Ya, penyebutan merek atau harga, ini yang banyak banget ditanyain sama orang-orang ya. Penyebutan merek atau harga baiknya gimana ya gitu kan ya. Nah, menurutku teman-teman, ini depends on apa? Positioning kita. Ya, aku percaya setiap dari kita di sini tuh berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samain misalnya gini, Novia positioningnya di sini adalah aku join New Skin itu 1,5 tahun yang lalu ya. 1,5 tahun yang lalu aku join New Skin, abis itu belum sampai 1,5 tahun deh, 1 tahun 3 bulan lah aku join di New Skin gitu kan tahun yang lalu. Saat ini kalau aku melihat positioning aku udah di mana, aku udah siap belum kalau orang itu tahu bahwa Novia itu sekarang di Nu Skin dan Novia itu do bisnis Nu Skin, Novia itu menjadi distributornya Nu Skin. Tandanya aku sudah siap belum orang itu mengenal aku bahwa aku tuh sekarang jalanin MLM Nu Skin. Karena ketika orang tahu Nu Skin teman-teman, orang akan tahu bahwa Nu Skin itu MLM. Ya, sekarang kita udah siap belum? Kita mau dikenal sebagai apa? Makanya kalau menurut aku di sini adalah tergantung dari posisi kita saat ini di mana. Baca notes yang di bawah ya. Pertama, posisi kita saat ini di mana? Kita baru join bisnis atau kita udah lama di sini udah banyak yang tahu kita di Nu Skin, ya. Contohnya, kalau aku ambil contoh Cimai, ya. Sekarang banyak orang dan hampir semua orang yang di pertemanannya Cimai, ya,
itu sudah tahu bahwa Cimay itu di Nu Skin. Sehingga orang kalau misalnya mau tanya produk Nu Skin teman-temannya Cimay, itu udah nggak usah cari orang lain gitu, karena udah tahu Marlina di Nu Skin. Jadi dia udah bisa terang-terangan nanya ke Marlina, Mai, lagi ada promo apa nih Nu Skin? Mai, Jitri lagi promo ya? Udah biasa. Karena apa? Karena positioningnya Cimay itu di Nu Skin sekarang itu udah 7 tahun gitu kan, udah lama ya, mukanya udah Nu Skin. Jadi ibaratnya kalau orang ngeliat Cimarlina, ibaratnya tuh kayak udah di sini tuh udah Nu Skin gitu kan. Jadi kayak udah nggak perlu lagi ditutup-tutupin. Jadi kalau kayak si Cimay mau sharing ke orang-orang tentang produk Nu Skin di Instagramnya, it's okay. It's okay. Tapi teman-teman, menurutku ya ini kita boleh diskusi lah ya. Menurutku ya, baiknya kalaupun ada produk tapi harganya mungkin jangan langsung ditonjolin. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol siapa orang yang lihat postingan kita. Bener gak? Ada yang bilang bahwa G3 itu 1880 4 botol tuh murah. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa gila, jus macam apa itu mahal banget, buset. 4 botol 1.800.000, mendingan gue beli Rejuve. Ya, ada gak pernah ketemu orang ngomong kayak gitu? Banyak ya. Jadi kalau misalnya menurut kita, dengan kita kasih harga malah membuat orang males nanya dan membuat orang gak jadi beli sama kita, mendingan jangan. Makanya aku di sini aku balik lagi, aku tidak memplek-plekan membuat jawaban mana benar mana salah. Tapi di mana posisi kita? Kita udah siap belum sih? Yang berikutnya aku bilang ya, itu tergantung dari personal branding yang mau kita bangun. Kita pengen dikenal sebagai apa? Orang yang menginspirasi, orang yang mengedukasi, atau kita atau kita tuh pengen jadi orang yang dianggap cuma jualan Nu Skin ya, karena banyak banget teman-teman orang yang cuma jualan Nu Skin tapi nggak do this business, jadi cuma sekedar reseller doang, jualan doang. Itu Instagramnya isinya semuanya produk sama harga ya teman-teman ya, makanya depends on our positioning. Oke, lalu yang berikutnya, siap gak sih dengan respon orang terhadap postingan kita yang tadi aku bilang ya? Pikirkan apakah akan membuat orang tuh, ini kayak belum selesai ya teman-teman ya, tapi itu maksudnya gini, pikirkan apakah itu akan membuat orang itu kabur atau malah nanya ya. Jadi kayak tadi aku bilang ya, mungkin bagi kita G3 1880 tuh murah, tapi buat orang lain yang lihat, mungkin orang kalau nggak tahu itu jus apaan, orang akan mikir, gila nih, jualan apaan nih si Novia, mahal banget. Makanya kalau teman-teman perhatiin Instagramku ya, baik di feed maupun di IG story aku, tidak pernah satupun postingan aku mengandung harga kalau teman-teman lihat. Kenapa? Karena aku mengenal siapa followers aku, karena aku mengenal siapa kolam yang ada di sekitar aku, karena aku kenal gitu ya dengan siapa orang-orang yang akan melihat postingan aku. Benar kata Ko Lukman barusan ya, untuk harga aku prefer Japri. Di Japri. Makanya kenapa ya, media sosial tuh ada. Media sosial itu bagus, ya, sarannya bagus. Tapi kalau kita untuk men-sharingkan sama orang, ya, itu kita harus pinter-pinter juga menggunakannya. Jadi nggak semuanya itu harus kita pakai di sosial media. Contohnya ya, kalau untuk yang ada harga segala macam, aku prefer Japri. Ya, aku prefer Japri. Karena dari Japri itu orang bisa nanya lebih intim gitu ya. Ya, jadi positioningnya tergantung. Sama kalau misalnya kayak di grup ya, contohnya nih teman-teman di grup, jangan langsung plok-plokan mentang-mentang ada grup alumni, postingan setiap kali kita posting tuh postingan produk Nu Skin, lama-lama kita di-kick dari grup, percaya sama aku. Ya, jangan dilakukan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman pilih yang mana? Kalau aku, dibandingkan aku posting cuma sekadar plok-plok produknya, aku prefer yang namanya di sebelah kanan postingan aku, sama-sama tentang G3 loh, tapi di situ aku bener-bener posting bahwa my favorite daily juice, ya kan? Jadi kan lebih kayak apa, orang tahu, itu apaan tuh? Bener loh teman-teman, pas aku posting foto yang G3 ini ya, orang banyak yang nanya, apaan tuh Nov? Itu jus apa Nov? Jus tomat ya? Itu jus apa? Jus jeruk? Itu apaan sih Nov? Enak ya rasanya? Beneran loh, orang pada naik kayak gitu ya. Lalu aku juga ada postingan aku sama Adrian gitu kan, kayak lagi ini sebenarnya video ya, cuma aku capture, jadi aku lagi minum, aku kayak tos gitu kan, terus our favorite G3, enak banget, seger gitu kan. Jadi kayak itu lebih membuat orang kayak tertarik, emang beneran enak ya, apaan sih tuh, mau dong Nov tahu, kayak gitu. Ngerti ya maksud aku ya. Tapi balik lagi, tergantung dari positioning kita.
Oke, aku sih nggak menyarankan untuk orang-orang yang baru join bisnis ini, misalnya apalagi baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang bener-bener baru banget join. Kalau teman-teman langsung plek-plekan kasih tahu ini Nuskin, kasih tahu harganya segala macam, teman-teman akan sulit membangun bukan aspirasi, membangun daya tarik orang-orang yang mau teman-teman jangkau. Ya, apalagi TR90. Say no banget sih kalau menurutku TR90. Jangan pernah teman-teman sebut di media sosial mau kurus pakai TR90 hanya 15.800.000 ada bisa kurus gitu ya. Teman-teman, kalimat advertising itu orang udah terlalu jenuh dan terlalu banyak di media sosial. Jadi better kita pakai kalimat yang lebih edukasi dan juga sharing ya. TR90 tanpa harus dikasih tahu harga di media sosial itu akan lebih membuat orang kepo sama kita. Mereka lebih akan pengen tanya, apaan sih itu Nov? Kok lu bisa kurus sih? Kayak gitu ya. Oke, nah ini juga ya teman-teman salah satu tips yang bisa kita gunakan untuk teman-teman yang di Instagram, ya. Instagram itu punya highlight, ya. Highlight itu fungsinya untuk apa sih? Highlight itu fungsinya untuk membantu orang lain yang ingin tahu lebih dalam dan sebagai database. Jadi tuh dia bisa nyimpen semua IG story kita, ya. Jadi mungkin gini teman-teman, di Instagram itu ada yang namanya feed, ada yang namanya IG story gitu ya. Di Facebook itu memang feed semuanya ya. Ada juga sih ya Facebook sekarang ada juga, tapi nggak terlalu booming lah ya. Tapi kan kalau Facebook feed sama Instagram feed itu sebenarnya sama ya, foto terus caption di bawahnya lalu ada orang-orang like dan komen ya. Kalau WhatsApp itu punyanya WhatsApp Story. WhatsApp Story itu nggak ada highlight. Jadi dia pasti lama-lama hilang gitu ya. Tapi kalau di Insta Story dia cuma bertahan 24 jam, ya, cuma 1 hari. Tapi kalau teman-teman pengen Instastory teman-teman itu dilihat lagi sama orang, ya, teman-teman boleh pindahin itu ke highlights. Teman-teman boleh bikin highlights. Kalau teman-teman perhatiin ya, di Instagram aku, itu aku punya beberapa highlights. Ada transform your body, favorite juice, gitu ya, love your skin, lalu antioksidan, life pack, gitu ya, best body care, aku taruh di sana. Supaya apa? Supaya mempermudah orang kalau pengen cari lebih lanjut tentang apa yang aku sharing. Kan mereka tinggal lihat, misalnya kayak tadi G3 apaan sih? Postingan aku udah hilang, terus pas mereka buka Instagram aku, iya ada nih my favorite juice. Berarti tadinya itu mungkin lagi ngebahas soal G3, terus dia buka, oh ini G3 kayak gitu. Jadi membantu orang untuk kayak gitu. Kita bisa informasikan kepada orang tentang highlight ini di mana di postingan kita. Misalnya gini, hai teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang jus yang tadi aku minum, boleh ya lihat di bagian highlight. Nah, teman-teman boleh kasih tuh nama highlightnya apa, kayak gitu misalnya ya. Itu bisa dijadiin contoh. Nah, teman-teman, for your information, antara Instagram Story sama feed ya, kalau kita pengen postingan kita itu nggak hilang-hilang ya, memang lebih aman itu di Instagram feed, supaya orang itu walaupun dia nge-scroll tetap tersimpan di sana ya. Tapi kalau untuk yang lebih daily, aktivitas sehari-hari, kita pengen langsung bikin polling, bikin respon yang cepat, IG Story itu bermanfaat banget untuk beberapa orang karena di zaman sekarang banyak banget orang itu pakai IG Story dan mereka tuh senang karena IG Story kan dikit-dikit gitu kan, cepet-cepet gitu kan munculnya, jadi lebih bisa informatif juga. Tapi Instagram feed pun juga bagus karena secara waktu dia nggak bakal hilang, nggak bakal kehapus ya, dia tetap ada di situ. Jadi kalau orang yang sukanya emang nge-scroll dia akan happy nge-scroll gitu ya. Oke, next ya, postinglah hal lain di luar Nuskin teman-teman ya, supaya nggak terkesan Nuskin mulu. Teman-teman, ini penting banget loh. Jadi kalau kita mau to do well in social media ya, kalau kita pengen sosial media kita itu masih dibuka orang, masih nambah followersnya, masih ada yang nanya gitu ya teman-teman ya, kita boleh posting hal lain di luar dari yang namanya Nuskin mulu. Misalnya produknya, isi postingan kita tuh produk semua produk. Jadi ketahuan banget kayak ini tuh Instagram jualan banget gitu kan ya. Jadi kita boleh posting hal lain yang menunjukkan aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita yang menyenangkan, kita bisa penunjukan kita tuh lagi berinteraksi sama orang-orang lain. Teman-teman bener ya, beberapa orang yang tertarik dengan apa yang aku kerjakan di Nuskin itu karena melihat postingan aku yang sangat happy, ceria, penuh dengan kemeriahan di media sosial. Karena mereka nanya,
ih Novia lu sekarang kerja di mana sih, kok seru banget, Nov lu udah resign ya, Nov lu sekarang kayak kerjanya happy banget ya, ketawa-ketawa mulu, hahi-hahihi gitu ya, lu jalan-jalan mulu ya, kok lu happy-happy, kok lu bisa makan enak tapi kurus. Banyak banget tuh teman-teman orang yang akhirnya bertanya dan kepo lewat situ, dan akhirnya bahkan teraktivasi lewat postingan media sosial. Jadi menurutku ya, kita mesti bisa tahu apa namanya, kapan waktunya kita posting tentang produk, kapan waktunya kita posting tentang hal-hal keseharian kita. Jadi nggak benar-benar melulu soal jualan, oke, teman-teman? Nah, sekarang yang paling penting apa sih dari semua yang aku ceritain? Yang paling penting adalah action-nya, teman-teman. Di masa kayak sekarang ya, kita bersyukur loh, bisnis ini itu benar-benar bisnis as usual. Bisnis yang masih bisa berjalan, walaupun di luar sana ada virus, ada resesi, kita tetap bisa memanfaatkan berbagai macam media untuk menjadi perpanjangan tangan kita. Yang paling penting adalah pertama, just be yourself. Teman-teman, kita di sini tercipta masing-masing dengan orang yang karakternya beda-beda, dengan yang kreativitas yang beda-beda. Menurutku ya, media sosial itu akan jadi menarik ketika kita itu jadi diri kita sendiri. Kita nggak perlu sama kayak orang lain. Bayangin ya, kalau misalnya ya Koroberto lagi nih ya, Koroberto hari ini bakal jadi trending name ya di grouping hari ini ya. Jadi bayangin kalau Koroberto style media sosialnya kayak style aku gitu kan ya, teman-teman yang ada juga orang nggak bakal mau buka Instagramnya Roberto gitu kan, orang juga ada kayak, ini apaan sih Roberto kok sekarang jadi kayak cewek-cewek gini, kebanci-bancian gitu kan ya, kok si Roberto jadi kayak gini, jadi kayak anak kecil banget misalnya gitu kan. Jadi kita harus punya style-nya kita sendiri. Bahkan orang itu akan tertarik ketika melihat Koko Roberto apa adanya dengan Koko Roberto yang sekarang kita kenal, dengan apa adanya dia yang udah lucu dari sananya, nggak perlu ngapa-ngapain juga orang udah tertarik ya. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah proaktif bukan pasif menunggu respon. Kebanyakan orang yang sudah mulai merambah dunia sosial media ya, mereka itu kayak bilang gini, percuma gue posting, gak ada yang nanya, udah males. Teman-teman, kalau orang gak ada yang respon atau gak ada yang nanya, bukan berarti mereka gak nyimak loh. Mereka itu tuh kepo. Teman-teman tahu gak caranya gimana? Teman-teman bisa lihat dari bawah, ya, kalau di feed maupun itu, teman-teman lihat siapa sih orang-orang yang udah lihat Insta story teman-teman, atau siapa sih orang-orang yang nge-like postingan feed teman-teman, ya. Dari situlah kita bisa memancing orang, kita bisa follow up lebih lanjut. Jadi kita harus proaktif, kita yang nanya, kita yang say hello, kita buka omongan, bukannya cuma nunggu kayak gak ada yang nanya, Nov, udahlah capek di media sosial gak ada yang nanya, udahlah gitu, bukan. Tapi karena kita yang punya kontrolnya, kitalah yang action, gitu ya, teman-teman. Oke. BTW yang puasa udah pada buka puasa belum ya? Selamat berbuka puasa teman-teman ya untuk semuanya. Dari tadi udah dengar azan-azan ya, soal rumahku memang dekat sama masjid, jadi udah terdengar dari tadi ya azan maghrib ya teman-teman. Selamat berbuka puasa buat semuanya. Aku juga abis ini mau buka puasa walaupun aku nggak puasa. Okay. Yang berikutnya, saat buka puasa semoga sambil puasa grouping ini bisa menemani teman-teman dan buka puasanya makin nikmat. Oke, next, terakhir adalah kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Teman-teman, aku yakin banget ya, teman-teman yang hadir pada sore hari ini, di grouping hari ini ya, aku bersyukur banget teman-teman mau datang dan dengerin sharing ini gitu kan ya. Semoga ini membantu teman-teman semua. Aku tidak pernah membeda-bedakan secara usia, latar belakang, background pendidikan, no, sama sekali tidak. Bukan berarti orang yang bisa main sosial media itu hanyalah orang-orang yang background itu desain. Jadi mereka tuh bisa bikin yang menarik dengan template khusus apa segala macam. Nggak perlu. Tapi kita perlu belajar memanfaatkan, semua bisa dipelajarin. Karena menurut aku, benar-benar semua itu bisa dipelajarin. Aku pun bukan orang desain loh, sama sekali bukan ya. Aku membuat slide presentasi ini, itu benar-benar aku yang bikin, tapi aku pun tidak punya kemampuan desain apapun. Ini pure semuanya pakai PowerPoint. Nggak ada yang namanya pakai Adobe, pakai apalah, aplikasi lain. Nggak, ini semua pakai PowerPoint aku bikinnya gitu kan. Jadi aku belajar. Nah, di sini menurut aku, kita semua, mau Ko Roberto ke, mau Cimarlina ke, mau Ko Lukman ke, mau Ko Anes ke, mau siapa nih di sini ada
Civera kek, Mokomai kek, semuanya itu terlahir dengan kreativitas masing-masing. Jadi di sini bukan tergantung usianya, tapi tergantung kita pengen nggak mengikuti perkembangan zaman. Oh, kalau sekarang zamannya udah mulai bergeser ke Instagram. Yuk kita belajar soal Instagram, kayak apa sih Instastory, kayak apa sih Instagram Feed, kapan sih kita mesti posting, segala macam. Jadi kita mengikuti ya, kita mau belajar dan beradaptasi, karena aku percaya kita semua pasti bisa, oke? Nah, teman-teman, sekian dari aku hari ini. Ya, jam 6 kurang, ada waktu sekitar 3 menit untuk tanya jawab. Ya, aku nggak tahu ya, teman-teman ini boleh ada tanya jawab atau gimana. Aku balikin dulu ya ke Ci Marlina. Thank you, teman-teman. Oke, thank you Novia ya, udah bisa sharing banyak sama kita ya teman-teman. Buat kita kalau mau tanggung jawab karena kita sudah komit buat 1 jam ya. Untuk sementara ini tanya jawabnya tolong tayangkan ke grup kecil masing-masing ya, dan nanti ini akan dikirim rekamannya buat teman-teman ulang-ulang. So pasti kita semua untuk beberapa teman-teman yang memang sudah mungkin ada juga yang versinya itu berbeda ya sama Novia. Ya, udah pasti teman-teman yang milenial juga mungkin ada yang udah dengan gayanya sendiri ya. Nah, tapi ini adalah hanya sebagai guidance buat kita, bagaimana kita untuk membranding diri kita. Ya, karena di zaman ini kita harus mau berani berubah. Saya sendiri juga belajar ya. Saya dulu ya sempat rajin buat posting-posting di Instagram. Tapi teman-teman yang bikin PR adalah bikin konten ya. Kalau cuma upload foto doang sih gampang, tapi kalau kita bikin konten itu yang PR ya. Jadi bagaimana caranya kita sekarang nggak cuma upload foto ya, tapi kita bikin konten ya. Bagaimana lifestyle kita yang menarik mereka. Buat orang yang baru bagaimana kan kita belum benar-benar duel banget di Nuskin ya. Jadi bikinlah bahwa kita mencintai pekerjaannya kita, mencintai apa yang kita lakukan, mencintai bahwa kita benar-benar suka sama Nuskin, bahwa kita suka sama produknya, ya kita suka sama lifestyle-nya, ya kita suka sama lingkungannya, itu yang kita post. Jadi bikin orang-orang tuh kepengen tahu tentang kita lebih banyak ya. Tapi kalau yang baru join gimana? Katanya kan tidak boleh langsung branding ya. Tapi teman-teman kalau kita belum langsung nge-branding soal Nuskin ya, buat orang-orang yang baru-baru itu juga bisa men-sharingkan buat apa yang kita, misalnya perubahan kita ya, misalnya tentang nggak usah sebutin mereknya, tapi kan kita bisa bilang, aduh gue seneng banget nih badan gue udah berubah ya Hana. Itu bisa bikin juga tentang want to know-nya orang ditingkatkan melalui postingan-postingan kita. Ya itu sedikit tambahan dari saya. Ya teman-teman, terima kasih buat semangat yang luar biasa ya buat responnya. Semoga grouping hari ini bisa berguna buat kita semua ya. Thank you banget Novia. Kita sampai jumpa di lain kesempatan grouping berikutnya. Bye-bye semua.